Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami, channel Jibril Misteri. Pada kesempatan di video ini kami akan membahas di video ini tentang amalan ya, untuk penangkal sihir. Dan sekarang kami akan berbagi pengalaman dari sebuah amalan atau sebuah doa untuk penangkal sihir dan dari gangguan goib yang lain ya. Insya Allah manfaat untuk Anda dan orang di sekitar Anda. Ini berdasarkan dari pengalaman Kang Narman sendiri yang pernah diamalkan oleh Kang Narman. Coba Kang bisa dijelaskan dari amalan tersebut Kang. Nah, sebelumnya saya menjelaskan ya, saya minta maaf sama teman-teman saya semua atau saudara-saudara saya semua bila mana ada kata-kata yang saya kasar atau kata-kata saya yang kurang enak ya buat teman-teman semua. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Saya hanya mau ngasih tip dari sebuah amalan ya, yang telah saya coba atau sering saya amalkan buat kepentingan saya atau orang banyak ya. Iya Kang. Ini doa khusus saya keluarkan buat teman-teman ya, Mudah-mudahan atau manfaat Kang ya. saudara-saudara kita, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Cuman saya mesen sama teman-teman semua, tolong bantu share dan subscribe-nya di channel Jibril Misteri ya. Iya. Pernah saya coba sebuah amalan penangkal sihir atau penangkal hodam jahat ya. Iya. Yang namanya hodam itu bermacam-macam, ada yang jahat dan juga ada yang baik. Sihir pula sebaliknya, ada yang baik pun ada yang jahatnya juga. Kata siapa sihir itu jahat? Sebenarnya sihir itu ada yang baik, ada yang jahat. Baiknya di mana? Baiknya ya di mana orang tersebut memiliki sihir, dia gunakan dengan kebaikan, itu namanya sihir baik. Bila mana ada orang memiliki sihir digunakan dengan kejahatan, itu jadi sihir jahat. Hodam pun sama sebenarnya, ada yang baik ada yang jahat, tergantung orang menggunakan hodam tersebut atau sihir tersebut. Nah, saya hanya mengasih satu amalan untuk penangkal kejahatan tersebut buat teman-teman atau saudara-saudara saya semua ya, dengan sebuah amalan dari zaman kuno ya, dari amalan kuno, tapi mungkin kalian tahu ya kisah Sunan Kalijaga ya. Itu terserah kalian mau mengamalkan atau tidak, saya tidak maksa. Saya hanya mau ngasih sebuah pengalaman saya, apa yang pernah saya lakukan, apa yang saya pernah amalkan. Insya Allah manfaat buat Anda semua. Dengan doanya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu syahadat Sunan Kalijaga, sir mangan rasa, rasa mangan cahaya, cahayaning Allah, langgeng ing dunya, kali iku aliranti kudratullah, jaga iku kang jumeneng langgeng, nabi selawe sahabat papat, wali songo 10 tunggal, setunggalku kersaning Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil hayyul azim. Nah, Anda bisa mengamalkan doa tersebut setelah sholat hajat sebanyak 7 kali ya. Setelah sholat hajat sebanyak 7 kali Anda amalkan doa itu selama 9 hari berturut-turut ya. Insya Allah amalan tersebut bisa manfaat buat Anda
dan manfaat juga buat orang banyak. Cuman kalau Anda gunakan buat orang banyak, pelebah jaga iku itu bukan iku. Apa yang Anda tuju, siapa yang Anda tuju, sebutkan namanya. Pelebah iku, jangan iku. Anda yang Anda tuju itu siapa? Insya Allah amalan tersebut bisa Anda gunakan di jalan yang baik. Jadi pas ikunya itu ganti dengan nama orang yang kita tuju gitu. Nah iya, terkecuali buat diri kita sendiri ya. Sebut nama kita mungkin Sebut ya. nama kita. Ikunya itu diganti dengan nama kita gitu. Bukan. Bukan. Kalau iku ya iku, Oh, udah iya. iku aja. Iku itu ya aku itu. Iya, iku itu aku sebenarnya Bang Aris. Jadi udah jelas nih Kang ya. Iya. Jadi mungkin kalau memang Anda membutuhkan amalan ini ya, Anda bisa mengamalkannya ya, Kang Iya. ya. Jadi sudah cukup mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton di video ini ya. Jadi ada pertanyaan juga nih ya, dan juga ada pertanyaan di kolom komentar. Ia sering mengalami mimpi berkelahi dengan macan loreng besar. Sering berkelahi macan loreng besar di dalam mimpi itu Kang. Tetapi di sisi lain ada macan loreng kecil yang melindunginya gitu Kang. Iya, iya. Apa makna dari mimpi ini Kang? Nah sebenarnya begini Bang Aris ya. Itu hanya sebuah mimpi ya. Tapi benar-benar mimpi kalau kita bisa menyimak. Iya. Itu manfaat ya sebenarnya buat kita. Iya. Mimpi sering berkelahi ya dengan macan besar lah intinya ya. Iya Kang. Tapi di sisi yang lain ada sebuah macan kecil yang melindungi dia ya. Tanpa dia sadarin sebenarnya dia memiliki hodam. Jadi yang melindungi itu Khodam. Hodam sebenarnya yang melindungi dia itu hodam. Yang berkelahi sama dia itu macan loreng besar itu sebenarnya hodam juga Bang Aris. Khodam juga Kang, yang Khodam berkelahi juga. dengan dia gitu ya. Iya, hodam juga. Masih bagus ya. Dia dilindungi dengan sebuah hodam, biarpun kecil juga. Iya. Berdasarkan karena apa Bang Aris? Hodam sebenarnya besar, sebenarnya bukan kecil itu. Macan loreng kecil itu sebenarnya bukan kecil, sebenarnya besar. Kalau dia sering berpuasa sunnah, Iya. sering menjalankan sholat, sholat hajat, itu berdoa munajat ke yang maha kuasa. Iya. Hodam macan loreng kecil itu insya Allah jadi besar Bang Aris. Kecil juga karena apa? Karena dia tidak melakukan, jarang melakukan yang tadi saya sebutkan. Dan terus itu berkelahinya dengan seekor macan yang besar itu apa itu Kang, dari arti mimpi itu Kang itu? Maksudnya, Jadi begini Bang Aris ya. Dia bermimpi melakukan perkelahian ya dengan macan besar. Kalau dia kalah, dia pasti lemas. Iya, capek gitu. Capek ya, merasa capek. Kalau udah bangun tidurnya ya. Iya. Kalau dia menang, energi dia tinggi. Ya justru seperti itu Bang Aris. Iya. Kalau dia sering melakukan sholat, puasa sunnah. Iya. Nah, sholat hajat yang jadi hodam yang kecil macan loreng itu, dia bisa menjadi besar. Iya. Nah, energi dia pun sama Bang Aris. Semakin besar ya. Semakin besar gitu. Jadi nggak ada caranya kelelahan itu nggak ada Bang Aris. Kalau orang sering mengamalkan doanya Al-Ikhlas. Jadi sering mengamalkan doa Al-Ikhlas setelah sholat hajat. Iya. Gitu. Mungkin kalau dari seekor macan yang berkelahi dengan dia gitu, atau dia sedang dijahatin gitu Kang, atau gimana itu Kang? Itu sebenarnya bukan dijahatin Bang Aris. Yang berkelahi dengan dia gitu ya? Iya, itu sebenarnya bukan dijahatin. Itu hanya tipu daya dia Bang Aris. Supaya orang yang memiliki hodam macan loreng kecil itu, supaya dia bisa menguasai si Hodam yang macan loreng besar itu ya? Macan loreng besar. Kalau dia udah menguasai macan loreng besar, itu insya Allah
manfaat buat orang banyak dan juga manfaat buat diri sendiri. Intinya dia bisa menaklukkan macan yang besar tersebut. Iya, sebenarnya dia ada garisan, Bang Aris. Garisan kan? Garisan keturunan sebenarnya. Cuman tanpa dia sadarin, jadi dia nggak tahu, Bang Aris. Gitu, gelap dah. Jadinya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi macan tersebut, tipu daya macan tersebut itu supaya ada orang yang mengikuti keturunan dia. Iya. Kalau udah mengikuti keturunan dia, sebenarnya itu macan orang itu tipu daya, bukannya buat kejahatan, bukan ya? Bukan. Itu tipu daya buat kebaikan dirinya sendiri, Bang. Jadi supaya ngelihat, supaya wah, orang tua gua atau kakek gua atau uyut gua dulu seperti ini, cuma nolong orang. Nah, dia supaya bisa seperti itu sebenarnya, Bang Aris. Oh, gitu, Kang. Iya. Jadi dengan cara seperti apa? Ya dengan cara masuk ke dalam mimpi orang tersebut. Begitu-begitu. Ya, berkelahi gitu. Nah, iya, sebenarnya dia itu harus berkelahi dengan macan tersebut dan menaklukkan mungkin ya. Nah, dengan macan tersebut dan menaklukkan. Caranya berkelahinya seperti apa? Ya berkelahinya dengan secara kita puasa. Kalau kita berpuasa sunnah, menjalankan sholat yang 5 waktu, jalankan sholat hajatnya, baca doa al-ikhlasnya ya sebanyak 99 kali setiap habis sholat hajat. Habis sholat hajat itu sebanyak 9 hari, insya Allah macan kecil yang melindungi dia itu menjadi besar, Bang. Gitu ya. Iya, nggak bakalan kecil. Hodam yang berada di diri dia itu semakin kuat, Bang Haris. Semakin keluar hodamnya itu semakin kuat. Tanpa dia sadarin, insya Allah bisa buat nolong orang banyak, Bang. Iya. Cukup segitu ya. Ya, tip dari saya, bila mana saya ada salah, kata-kata saya salah ya, bila mana penjelasan saya kurang jelas, saya minta maaf sama teman-teman semua, tahu saudara-saudara saya semua. Cukup dengan segitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini atau yang sudah berkomentar ya, yang kita jawab, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian. Hanya segitu dari kami, penjelasan dari Kang Narman. Jangan lupa teman-teman juga bantu like dan subscribe-nya ya, dan juga bantu share-nya supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Jadi kita tutup aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.